kelas 6D dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini kami akan membuat video mengenai tata cara membuat penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Nisa Aulia MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Melinda Kurniasari dengan NIM 204210097 dan rekan saya Mulyatun dengan NIM 204210102 dan saya Eka Marcega dengan NIM 204210098 dan saya Umi Latifah dengan NIM 204210105. Saya Nepta Sapitri dengan NIM 204210111. Selamat menyaksikan ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam membuat penelitian tindakan kelas atau PTK. Tahapan pertama adalah merumuskan latar belakang masalah. Merumuskan latar belakang masalah ini melibatkan identifikasi masalah atau tantangan yang ingin Anda atasi dalam konteks kelas Anda. Ini bisa berupa rendahnya hasil belajar siswa, masalah disiplin, atau kekurangan dalam metode pengajaran. Anda perlu menjelaskan secara jelas mengapa masalah tersebut penting untuk ditangani dan bagaimana itu mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Tahapan yang kedua dalam membuat penelitian tindakan kelas adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini melibatkan yang pertama observasi. Perhatikan situasi di kelas Anda secara seksama untuk mengidentifikasi pola atau masalah yang muncul secara konsisten. Yang kedua, analisis data. Kumpulkan data yang relevan seperti hasil tes, catatan kehadiran, atau perilaku siswa. Dan analisislah untuk mengidentifikasi pola yang menunjukkan adanya masalah. Yang ketiga, refleksi. Tinjau hasil observasi dan analisis data Anda secara kritis. Yang keempat, konsultasi. Diskusikan temuan Anda dengan rekan kerja atau mentor untuk mendapatkan sudut pandang tambahan dan masukan. Dan yang terakhir, rumuskan pernyataan masalah. Buatlah pernyataan yang jelas dan konkret tentang masalah yang ingin Anda atasi dalam penelitian tindakan kelas Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan masalah dalam penelitian tindakan kelas dan cara merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Nah, di bagian batasan masalah, yaitu mengacu pada masalah-masalah tertentu yang membatasi ruang lingkup masalah tersebut atau penelitian tersebut. Sedangkan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam batasan masalah yaitu yang pertama fokus. Yaitu kita harus memfokuskan masalah apa yang akan kita tangani nantinya di penelitian kita. Terus yang kedua ada lingkup, yaitu kita harus menetapkan lingkup atau konteks permasalahan apa yang akan terjadi nantinya di penelitian kita. Misalnya apakah masalah tersebut terjadi di semua mata pelajaran atau hanya pada mata pelajaran tertentu saja. Yang ketiga yaitu ada waktu, di mana yaitu waktu yang kita gunakan dalam melakukan penelitian tindakan kelas nantinya. Misalnya, apakah selama 1 semester full atau hanya beberapa minggu saja. Selanjutnya yang keempat ada sumber daya, yaitu sumber daya yang kita miliki berkaitan dengan tenaga, materi, maupun waktu yang kita gunakan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, dengan menetapkan batasan masalah, kita dapat memastikan bahwa penelitian tersebut dapat memberikan hasil yang bermakna dan relevan nantinya untuk penelitian kita yang akan kita tangani nantinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Nah, dalam merumuskan masalah penelitian tindakan kelas, yaitu kita dapat melakukan dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan dengan rumus 5W1H. Dalam merumuskan masalah ini, guru atau peneliti harus cermat dalam memberikan pertanyaan secara tepat. Nah, dalam menetapkan masalah ini, yaitu kita harus memilih masalah yang emang benar-benar terjadi dan faktual, serta permasalahan tersebut harus segera kita selesaikan atau kita tangani untuk penelitian yang akan kita lakukan nanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tujuan penelitian. Tentu setelah merumuskan masalah dengan jelas dalam penelitian tindakan kelas PTK, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui penyelesaian masalah tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana membuat tujuan masalah dalam PTK. 1. Spesifik.
Tujuan harus jelas dan spesifik dengan menentukan hasil yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan hasil tes matematika siswa sebesar 15% dalam 2 bulan. Yang kedua, mengukur. Pastikan tujuan dapat diukur secara objektif. Ini kemungkinan Anda untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi Anda secara konkret. Gunakan indikator kinerja yang dapat diukur seperti skor tes, tingkat kehadiran, atau tingkat partisipasi. Yang ketiga, terukur. Tentukan parameter atau kriteria yang akan digunakan untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, misalnya peningkatan skor tes sebesar 15% dianggap berhasil. Yang keempat, realistis. Pastikan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dalam konteks yang ada dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan kendala-kendala yang mungkin muncul. Hindari menetapkan tujuan yang terlalu ambisius atau tidak mungkin tercapai dalam waktu yang ditentukan. 5. Waktu. Tetapkan batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Ini memberikan kerangka waktu yang jelas dan memungkinkan Anda untuk mengukur kemajuan secara teratur, misalnya mencapai peningkatan skor tes dalam 2 bulan. Dengan menetapkan tujuan masalah yang jelas dan terukur, Anda dapat memadu langkah-langkah intervensi Anda dalam PTK dengan lebih efektif dan memastikan bahwa upaya Anda mengarah pada perbaikan yang signifikan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Tentu, setelah menyelesaikan penelitian tindakan kelas PTK, penting untuk mengidentifikasi manfaat dari penelitian yang telah Anda lakukan. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang cara membuat manfaat dari PTK. 1. Peningkatan pembelajaran. PTK dapat memberikan wawasan yang berharga tentang metode pengajaran yang efektif dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Anda. Dengan menerapkan hasil PTK, Anda dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Anda. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran. PTK membantu Anda mengidentifikasi masalah yang ada dalam proses pembelajaran dan merancang intervensi yang tepat untuk mengatasinya. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pengembangan profesional. Melalui pelaksanaan PTK, Anda dapat mengembangkan keterampilan penelitian, analisis data, dan refleksi profesional. Ini membantu dalam meningkatkan kompetensi profesional Anda sebagai pendidik. 4. Peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Intervensi yang dirancang melalui PTK dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat berdampak positif pada hasil belajar siswa. Yang kelima, kontribusi terhadap ilmu pendidikan. Hasil PTK Anda dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pemahaman tentang praktik pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Melalui publikasi atau berbagai hasil PTK Anda dengan komunitas pendidikan, Anda dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan secara lebih luas. Dengan mengidentifikasi manfaat dari PTK, Anda dapat memperkuat argumen untuk melanjutkan penelitian ini dan memastikan bahwa upaya Anda memiliki dampak yang signifikan pada pembelajaran siswa dan pengembangan profesional Anda. Ini saya akan melanjutkan materi tentang kajian teori. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, sangat penting untuk memahami landasan konseptual dan teoritis dari masalah yang sedang ditangani serta untuk merancang intervensi yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah dan melakukan kajian teori dalam PTK. Yang pertama, identifikasi konsep-konsep kunci. Mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang terkait dengan masalah yang Anda hadapi. 2. Memahami teori dan penelitian terkait. Telusuri literatur ilmiah yang relevan untuk memahami teori-teori yang ada dan penelitian terkait dengan masalah kita. 3. Identifikasi kerangka konseptual. Berdasarkan kajian teori yang dilakukan, identifikasi kerangka konseptual yang akan menjadi dasar untuk merancang intervensi dalam PTK kita. 4.
Analisis terhadap kasus serupa. Telusuri kasus serupa untuk penelitian sebelum yang telah berhasil menanggulangi masalah yang serupa. 5. Refleksi. Setelah melakukan kajian teori, refleksikan temuan yang kita hadapi dan hubungkan dengan konteks kelas yang kita hadapi. Lalu, dengan melakukan kajian teori yang komparatif, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang kita hadapi dan dapat merancang interferensi yang lebih efektif dalam PTK materi tentang studi relevan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, melibati pengumpulan data yang relevan untuk mendukung identifikasi masalah dan perumusan solusi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan studi relevan dalam PTK. Yang pertama, identifikasi data yang dibutuhkan. Tentukan jenis data yang diperlukan untuk mendukung penelitian kita. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah kita tentukan. Ketiga, analisis data. Setelah mengumpulkan, lakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola atau tren yang relevan dalam masalah yang kita hadapi. Yang keempat, interpretasi hasil. Setelah menganalisis data, interpretasikan hasil untuk memahami implikasi terhadap masalah yang sedang kita teliti. Yang kelima, penggunaan hasil. Gunakan hasil studi yang relevan untuk merumuskan strategi interferensi yang tepat dalam PTK kita. Nah, dengan melakukan studi relevan yang cermat, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang kita hadapi dan dapat merancang interferensi yang lebih efektif dalam PTK. Dengan melakukan studi yang relevan dan cermat, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang kita hadapi dan dapat merancang interferensi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kerangka berpikir. Tentu dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, kerangka berpikir berperan penting dalam menyusun rencana tindakan yang sistematis dan terarah. Berikut adalah penjelasan tentang cara membuat kerangka berpikir dalam PTK. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mulailah dengan mengidentifikasi masalah atau tantangan yang ingin Anda atasi dalam konteks kelas Anda. Pastikan masalah tersebut jelas dan terukur sehingga dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, analisis penyebab. Selanjutnya, identifikasi penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Tinjau data yang relevan dan pelajari lebih lanjut tentang konteks kelas Anda untuk memahami akar permasalahan. Yang ketiga, pengembangan hipotesis. Berdasarkan analisis penyebab, buatlah hipotesis tentang solusi atau intervensi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Hipotesis ini harus didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang masalah dan relevan dengan konteks kelas Anda. Yang keempat, rencana tindakan. Buatlah rencana tindakan yang terperinci untuk mengimplementasikan intervensi yang telah Anda tentukan. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil, sumber daya yang diperlukan, dan batas waktu untuk setiap langkah. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. Terapkan rencana tindakan Anda dalam praktik dan terus pantau kemajuannya. Lakukan evaluasi terhadap hasil intervensi dan yang telah Anda lakukan dan lihat apakah ada perubahan yang signifikan dan dalam mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. 6. Refleksi dan pembelajaran. Setelah mengimplementasi intervensi, lakukan refleksi terhadap proses dan hasilnya. Identifikasi apa yang telah berhasil diperbaiki untuk masa depan. Gunakan pembelajaran ini untuk memperbaiki praktik pengajaran Anda di masa mendatang. Dengan mengikuti kerangka berpikir ini,
Anda dapat merancang dan melaksanakan PTK dengan lebih terarah dan efektif, serta menghasilkan perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran di kelas Anda. Baiklah, selanjutnya hipotesis tindakan. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, hipotesis tindakan merupakan asumsi atau prediksi tentang efek dari tindakan atau intervensi yang direncanakan terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam merumuskan hipotesis tindakan. Yang pertama, paham masalah. Mulailah dengan masalah yang ingin Anda atasi dalam PTK Anda. Identifikasi penyebab-penyebab utama dari masalah tersebut dan pertimbangkan bagaimana Anda dapat mengintervensinya. Yang kedua, tentukan tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk intervensi Anda. Tujuan ini harus terukur dan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dari tindakan yang akan Anda lakukan. Yang ketiga, kembangkan hipotesis. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pemahaman dan tujuan intervensi, buatlah asumsi tentang bagaimana tindakan yang Anda rencanakan akan memengaruhi atau memperbaiki situasi yang ada. Hipotesis ini haruslah spesifik dan dapat diuji. Yang keempat, hubungan dengan literatur. Tinjau literatur yang relevan untuk mencari dukungan teoretis atau empiris untuk hipotesis Anda. Identifikasi penelitian terdahulu atau teori yang mendukung prediksi Anda tentang efek dari intervensi yang Anda rencanakan. Yang kelima, rumuskan hipotesis. Sajikan hipotesis Anda secara jelas dan konkret. Gambarkan hubungan antara variabel yang Anda intervensi dan hasil yang Anda harapkan. Pastikan untuk merumuskan hipotesis dengan menggunakan bahasa yang tepat dan mengikuti format yang sesuai dengan jenis penelitian yang Anda lakukan. Contoh hipotesis tindakan bisa seperti dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif selama 2 bulan. Akan terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelas. Dengan merumuskan hipotesis tindakan yang baik, Anda dapat memadu langkah-langkah intervensi Anda dengan lebih terarah dan memungkinkan untuk melakukan evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas tindakan yang Anda ambil.